Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, program Yesus Kuatku hadir bagi kita semua hari ini. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu lagi, mengucap syukur buat perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini kembali kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu terus tertanam dalam hidup kami, dan kami mau melakukan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu dan kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini program Yesus Kuatku mengambil satu tema, yaitu good work. Dan diambil dari Galatia pasal 6 di ayat ke-9. Mari saya ajak kita semua buka di Galatia pasal 6 di ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita perhatikan fokus dengan kata yang mengatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat yang mengajak kita sebagai umat Kristiani untuk kita berbuat baik. Ya, bahkan saat kita disakiti atau saat kita dijahati oleh seseorang atau siapapun, perbuatan baik itu harus terus kita lakukan. Terhadap musuh kita pun, musuh kita sekalipun, kita juga harus tetap berbuat baik. Karena itu yang diminta oleh Yesus sendiri. Dalam Matius 5 ayat 39, di situ dikatakan, Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah yang Yesus minta kepada kita semua. Ya, dan ini merupakan satu perbuatan baik yang tetap dan harus kita lakukan. Ketika Yesus disalib, Yesus justru berdoa bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan Yesus mengampuni orang-orang tersebut. Karena orang-orang tersebut seperti yang Yesus katakan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya mengikuti teladan Yesus yang selalu dan dia terus berbuat hal-hal yang baik kepada semua orang. Inilah contoh yang Yesus berikan bagi kita. Kalau kita perhatikan di Galatia pasal 6 di ayat 9 bagian A, di situ ditulis janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dan perhatikan dilanjutkan di ayat 10 dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ayat 9 bagian A dilanjutkan dengan selama kita masih ada kesempatan. Dan kesempatan berbuat baik itu adalah Tuhan beri bagi kita untuk kita melakukan hal-hal yang baik, terutama terlebih dahulu kepada teman-teman seiman kita, kepada sesama pengikut Kristus. Dan kesempatan itu tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Itu sering kita dengar dari banyak orang bicara seperti itu, saudara-saudara ya. Jadi di ayat 10 bagian B, berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi bagaimana kita sebagai pengikut Kristus harus berbuat baik dan terutama harus kepada teman-teman seiman kita, sesama pengikut Kristus. Artinya secara lebih luas lagi, sesama anggota keluarga kita, sesama teman-teman segereja, sepelayanan, siapapun itu.
berasal kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan kepada orang lain, orang di luar Tuhan. Itu Alkitab katakan demikian. Dan kalau kita perhatikan di Galatia pasal 6 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikopnya adalah saling membantulah kamu. Ya, saling membantulah kamu. Dan kita perhatikan dalam ayat yang kedua di pasal 6 ini dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya apa saudara-saudara? Artinya bantulah orang yang dalam kesusahan. Tolonglah orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita melihat orang-orang yang perlu bantuan dari kita. Kalau kita mampu, bantulah mereka. Bantuan dalam bentuk apapun. Bukan dalam bentuk materi sekalipun. Tetapi bantuan bisa berupa nasihat atau hal-hal lain. Itulah perbuatan-perbuatan baik yang Yesus ingin lakukan. Yang Yesus ingin kita lakukan bagi orang lain. Jadi saudara-saudara, inilah hal-hal yang baik yang harus kita lakukan dan kita kerjakan sebagai bentuk dari perintah Tuhan, sebagai bentuk dari hukum Tuhan yang harus kita lakukan. Kita selamat bukan karena kita berbuat baik, kita sudah tahu itu. Ya, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi saudara-saudara yang harus kita ketahui bahwa keselamatan itu menjadi tidak berarti ketika kita tidak dapat berbuat hal-hal yang baik. Ketika kita perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan, justru kita tidak mampu lakukan atau kita tidak mau lakukan. Kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Dan Tuhan mau bahwa hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu terus harus kita lakukan selama Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk kita hidup di dunia ini. Kesempatan untuk berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Kita sudah baca itu tadi. Tidak jemu-jemu artinya jangan pernah bosan. Harus terus kita lakukan. Continue kita lakukan. Sebuah konsistensi yang jelas harus seorang pengikut Kristus lakukan. Dan suatu hal yang diperkenan oleh Allah untuk kita agar selalu secara konsisten kita lakukan. Itulah perbuatan-perbuatan baik. Dalam 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17. Mari kita buka itu. Dikatakan seperti demikian. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita sebagai manusia ini kita diberi oleh Tuhan, diperlengkapi, diperkenan oleh Tuhan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, teruslah berbuat baik. Untuk kita bersama-sama mengiring Tuhan. Untuk kita bersama-sama melayani Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan baik itu diingini oleh Yesus. Karena perbuatan baik itu diperkenan oleh Yesus. Karena perbuatan baik itu Allah yang memperlengkapi kita. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk kita akhiri firman Tuhan hari ini. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dengar firman-Mu hari ini. Kami mengerti firman-Mu Tuhan, dan oleh sebab itu kami mau lakukan firman-Mu. Agar apapun yang Tuhan beri dalam hidup kami mau lakukan. Terlebih kami mau melakukan hal-hal yang baik untuk kami menjadi orang-orang yang baik dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang ada bersama-sama dengan kami untuk menikmati firman-Mu hari ini. Berkat-berkat melimpah jasmani maupun rohani dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah berdoa mengucap syukur dan akhiri program Yesus Kuatku hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.